Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baiklah, kepada anak-anakku kalian, untuk beberapa saat kemarin kita sudah bahas mengenai materi bab 1. Sekarang kita akan lanjutkan tentang materi bab kedua, tentang apa temanya? Indonesia zaman Hindu Buddha. Kamu perhatikan pada materi pertama ini, yang pertama kita bahas yaitu tentang sejarah munculnya agama Hindu. Bapak yakin, percaya, kalian tahu semua bahwa agama Hindu asalnya dari India. Tidak mungkin dan sangat sayangkan kalau masih ada dari kalian beranggapan apa Hindu dari Arab, Hindu dari Inggris. Pasti tahu Hindu itu munculnya dari India. Bagaimana tentang secara singkatnya munculnya agama Hindu di India? Yuk kita perhatikan sih. Munculnya agama Hindu berawal dari kedatangan bangsa Arya melalui celah Khyber atau Khyber Pass sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, yang membuat suku bangsa Dravida, yaitu penduduk asli bangsa India yang terdesak. Anakku belajarnya perhatikan, memang secara geografis India itu dikelilingi oleh beberapa pegunungan, di antara pegunungan Hindu Kush, pegunungan Himalaya, dan pegunungan yang lain, sehingga di India itu tidak ada pintu keluar masuk kecuali satu-satunya pintu gerbang, pintu raksasa katakanlah, yang namanya celah Khyber. Jadi semua bangsa asing yang masuk ke India hanya melalui satu pintu, yaitu pintu Khyber namanya. Sebut saja ada bangsa Arya. Lalu bagian dari mana asal bangsa Arya? Bangsa Arya itu berasal dari suku Indo-Jerman. Bangsa ini terkenal bangsa yang suka pengelana. Ya, mereka mengelana akhirnya sampai ke India, masuk ke melalui celah Khyber, dan mereka menetap di India. Bangsa Arya ini punya ciri fisik, yaitu kulit kuning, hidungnya mancung, kemudian rambutnya pirang, tinggi tubuhnya. Sementara bangsa India yang merupakan bangsa Dravida sebagai penduduk asli India itu mempunyai ciri fisiknya, yaitu bertubuh pendek, kecil, berambut keriting, berkulit hitam, berhidung pesek. Itu ciri bangsa Dravida sebagai penduduk asli bangsa India. Nah, lengkapnya bangsa Dravida ini mereka itu hidupnya menetap di lembah sungai yang namanya Sungai Indus. Sungai Indus ini merupakan sungai yang dianggap sebagai tempat tinggal bangsa asli Dravida, yang nanti bangsa India itu akan menghasilkan peradaban kuno yang tinggi dari India, bangsa Dravida. Nah, karena kita fokus agama Hindu di sini, setelah kedatangan bangsa Arya, maka bangsa Dravida terdesak. Sebagian bangsa yang terdesak, mereka meninggalkan India, lepasnya lembah Sungai Indus tadi. Mereka kemudian meninggalkan lembah Sungai Indus dan mereka tinggal berpencar di beberapa tempat India yang lainnya. Sementara bagi bangsa Dravida yang menetap di lembah Sungai Indus, kemudian mereka terjadi
percampuran, perpaduan antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Nah, pertemuan antara kebudayaan bangsa Dravida dengan bangsa Arya itu yang dikenal dengan sinkretisme, maka melahirkan agama budaya baru namanya agama Hindu. Jadi ringkasnya, agama Hindu lahir sebagai hasil pertemuan budaya antara kebudayaan bangsa Dravida dengan bangsa Arya, dalam kurung hasil sinkretisme kebudayaan bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Itu agama Hindu. Lanjutnya, bangsa Arya sebagai bangsa yang tadi merupakan bagian dari peran lahir agama Hindu, berusaha untuk menghindari agar tidak terjadi pergeseran kedudukannya dengan bangsa Dravida, atau agar bangsa Arya tidak tergeser status atau kedudukannya dengan bangsa Dravida. Maka bangsa Arya membuat atau menciptakan sistem kasta. Jadi sistem kasta itu dibuat oleh bangsa Arya, diciptakan. Apa tujuannya? Tidak ingin kedudukannya tergeser oleh bangsa Dravida. Nah, kasta itu meliputi 1. Kasta Brahmana, 2. Kasta Ksatria, 3. Kasta Waisya, 4. Kasta Ksatria. Kasta Brahmana itu terdiri dari para bangsawan, para pendeta, ahli agama. Sementara Ksatria itu tentara prajurit. Waisya itu terdiri dari para pedagang, petani, nelayan. Sementara kasta Sudra itu merupakan rakyat jelata, hamba sahaya atau kelompok orang-orang miskin. Nah, itu mengenai bangsa agama Hindu di India. Kemudian agama Hindu juga mengenal namanya kitab Weda, makanya zaman Weda. Weda itu kitab agama Hindu, maka di zaman Weda. Kemudian ada zaman Brahmana, ada juga kitab Brahmana. Upanishad juga ada kitab Upanishad. Dan nanti berarti kemudian ada nama zaman Buddha. Jadi nanti akan hadir di India suatu agama yang namanya agama Buddha. Untuk Weda, Weda itu 4: Rig Weda, Sama Weda, Yajur Weda, Atharva Weda. Itu isi bagian dari kitab Weda. Mulai ada kitab Brahmana, yang tentunya para Brahmana yang memiliki kitab ini Brahma saja, Upanishad. Nah, tentunya bagaimana sejarah munculnya agama Buddha. Agama Buddha itu lahir di India. Banyak ahli mengatakan bahwa lahirnya Buddha sebagai sikap menentang sistem kasta yang ada pada agama Hindu. Jadi karena agama Hindu itu diterapkan kasta, dalam kasta itu merupakan pelapisan masyarakat. Dalam agama Hindu di itu ada perbedaan kelas sosial, maka mendorong lahirnya Buddha. Jadi kasta itu sistem pelapisan masyarakat. Agama Buddha nggak mengenal, sehingga Buddha lahir menentang sistem kasta dalam agama Hindu. Ya. Agama Buddha itu lahir di India pada sekitar abad 5 Masehi. Siapa bawanya adalah Siddhartha, lengkapnya Siddhartha Gautama Putra, seorang putra Raja Subhadana dari kerajaan Asoka di Kapilawastu. Siddhartha lahir di Taman Lumbini pada tahun 563 Masehi. Ya. Siddhartha ini setelah jadi tumbuh dewasa, seorang pangeran, seorang putra raja yang seharusnya tinggal di istana kerajaan, hidup mewah, serba cukup, bahwa lebih.
tapi Siddhartha tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar rakyat kecil di India yang merasa ada perbedaan lapisan masyarakat karena sistem kasta. Maka Siddhartha kemudian keluar dari istana dan melakukan bertapa. Nah, konon bertapanya di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya. Kemudian dalam bertapanya itu Siddhartha menerima pencerahan yang dikenal dengan sinar Sang Buddha. Sejak itulah Siddhartha menyebarkan agama Buddha. Penyebarannya yang pertama itu di Sudi Kali di daerah Sarnath, ya itu Sarnath. Berikutnya agama Buddha dalam perkembangannya sepeninggal agama Buddha, dan nanti perhatikan, mohon maaf, Buddha nanti juga mengenal kitab suci namanya Tripitaka. Tiga Pitaka itu kitab bagian, yaitu Sutta Pitaka, 2 Vinaya Pitaka dan Abhidharma Pitaka. 1 Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka dan Abhidharma Pitaka. Artinya sepeninggal Buddha nanti Buddha akan berkembang dalam 2 aliran, yaitu Buddha Hinayana dan Buddha Mahayana. Buddha Hinayana itu apa? Kendaraan kecil. Buddha Mahayana itu kendaraan besar. Bedanya, Hinayana yaitu Buddha berusaha untuk menuju nirwana untuk kepentingan sendiri. Sedangkan Mahayana, Buddha menuju nirwana untuk sendiri dan orang lain. Jadi kendaraan kecil itu untuk diri sendiri, kendaraan besar untuk orang lain dan diri sendiri. Hinayana dan Mahayana. Selanjutnya agama Buddha nanti mengenal tempat suci, yaitu tempat suci yang disucikan. Pertama, Taman Lumbini, tempat Siddhartha dilahirkan. 2 Bukit Bodh Gaya, tempat Siddhartha menerima wahyu sinar Sang Buddha. Yang ketiga, Kota Benares, tempat khotbah pertama Siddhartha. Dan yang keempat, Kushinagara, tempat Siddhartha meninggal dan dikuburkan di sana. Itu Kushinagara, mengenai perkembangan tentang munculnya Hindu dan Buddha di India. Demikian yang saya sampaikan. Kami minta maaf. Nanti pada lain tempat kita lanjut kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.